GPDI City on a Hill. Sebelum kita memulai ibadah online kita, ada beberapa hal yang saya rindu untuk ingatkan kita kembali. Yang pertama, mari kita siapkan diri kita. Mari kita berpakaian yang rapi, yang sopan, dan yang pantas untuk mengikuti ibadah online. Yang kedua, mari kita cari tempat yang tenang, cari tempat yang nyaman, yang terbebas dari segala gangguan agar kita bisa fokus mendengarkan ibadah. Yang ketiga, mari kita siapkan hati kita, hindari melakukan aktivitas yang lain, dan nikmatilah hadirat Tuhan. Ibadah online tidak membatasi kita untuk bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jika saudara tidak memiliki amplop seperti ini, saudara bisa mengumpulkan persembahan saudara dalam amplop yang lain, kemudian menyerahkannya ke gereja. Jika saudara berhalangan, saudara bisa menghubungi pihak gereja, kemudian akan ada staf gereja yang akan mengambilnya ke rumah saudara masing-masing. Persembahan juga bisa dilakukan secara virtual, yaitu dengan cara scan QR code di sebelah sini. Pembayaran bisa dilakukan melalui OVO, GoPay maupun Dana, atau dengan transfer ke rekening di bawah ini. Mari kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dariku, kau gunung batuku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah penara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kau saja cukup, Kau tempatku berdiri teguh. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Hatiku percaya walau gunung beranjak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tak pergi dariku. Tak pergi dariku. Yes, Lord. Yang jadi kerinduan hati kami, Tuhan, untuk tetap dekat-Mu, Bapa. Ke tempat kami berdiri teguh, ke tempat kami berpegang, Tuhan. Karena Kaulah lebih dari segalanya dalam kehidupan kami. Ini kerinduan kami, Tuhan. Yes, Lord. Haleluya. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu, dan ku takkan tinggalkan Engkau, Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari si dunia. Ku inginkan selamanya melekati hati-Mu. Biarlah Kau yang bertata penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya melebihi segala jalanku. Kau di atas segalanya, Tuhan. Amin. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu, dan ku takkan tinggalkan Engkau, Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari si dunia. Ku inginkan selamanya melekati hati-Mu. Biar
jalanku. Yesus, Kau lebih dari segalanya. Ku tinggikan, ku agungkan di atas segala. Kau cukup Tuhan, Kau cukup Tuhan, Kau cukup. Kau ditinggikan, Kau diagungkan selamanya, selamanya. Kau ditinggikan, Kau diagungkan selamanya, selamanya. Kau ditinggikan, Kau diagungkan selamanya, oh, selamanya. Kau ditinggikan Tuhan, Kau diagungkan Tuhan. Yes, Lord. Selamanya. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekati hatimu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Kau cukup Tuhan, Kau cukup Yesus. Yesus, selamanya, selamanya. Amen. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan untuk mendengar firman Allah, untuk nafas yang Kau beri sehingga kami masih memiliki kehidupan hari ini. Dan hari ini adalah hari yang Kau berfirman kepada kami. Kami siap menerima firman Allah, pengurapan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari-hari ini kita sering mendengar sebuah paradok. Kita menyaksikan paradok ini nyata dalam kita. Apa itu paradok? Maksudkan, negatif itu baik dan positif itu buruk. Ya, hari-hari ini paradok itu sangat jelas terlihat. Negatif itu baik, positif itu buruk. Nah, saudara, apa yang saya maksudkan?
Hari-hari ini ketika kita dites swab atau PCR, saudara, ketika hasilnya negatif, kita berkata, oh itu berita baik. Kenapa? Karena kita bebas virus. Sebaliknya, ketika dikatakan kita positif, itu artinya berita buruk. Berarti artinya kita terkena infeksi virus yang sedang merajalela. Nah saudara, ada berita yang sama dengan hal yang sesuatu yang umumnya kita takut, namun ternyata itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang biasanya kita anggap baik, sebaliknya itu adalah hal yang buruk. Nah, judul khotbah saya kali ini adalah kematian yang positif dan kehidupan yang negatif. Ya, kematian yang positif dan kehidupan yang negatif. Saya tidak berkata bahwa saudara-saudara yang kena COVID-19 akan mati. Sebaliknya hari-hari ini, saudara yang sedang sakit, saya mau berkata, darah Yesus sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Bilur Yesus pun sanggup menyembuhkan segala penyakit kita, dan Dia telah melakukannya. Itu sebabnya dimanapun saudara berada, setiap orang yang sakit, bahkan mungkin ada saudara yang sakit, mari sama-sama bersepakat kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hardik segala sakit penyakit. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakit telah disembuhkan. Baik aku yang sakit, baik saudaraku yang sakit, baik siapa saja yang sakit, kami tengking dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Nah, saudaraku, mari kita lanjut, saudara. Apa artinya kematian yang positif dan yang negatif? Saya tidak bermaksud bahwa ayo kita segera mati. Tidak. Sebaliknya saya mau perkatakan kehidupan. Sebab Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Dan Dia datang memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Itu sebabnya dari tempat ini saya katakan kehidupan bagi saudara, kehidupan bagi keluarga saudara. Namun apa sebabnya? Apa sebenarnya yang saya maksudkan dengan kematian yang positif? Kematian yang positif berarti dua hal, saudara. Yang pertama, mati dalam Tuhan. Ya, itulah kematian yang positif. Mati di dalam Tuhan. Kitab Wahyu 14 ayat 13 berkata begini. Suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jelira mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, di kitab Wahyu, akhir segala kehidupan di dunia ini ditunjukkan di kitab Wahyu. Dan ada berita di sana. Ada kematian yang positif di sana, yaitu bagi mereka yang mati, namun mati di dalam Tuhan. Artinya apa? Mereka mati tapi sudah percaya Yesus. Ketika mereka percaya Yesus, iman mereka dihargai. Bahkan bukan hanya iman mereka dihargai, perbuatan iman mereka dihitung, saudara. Kenapa? Di sini dikatakan mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Di dunia ini kita penuh jerih lelah. Ada banyak hal yang kita kerjakan. Namun firman Allah berkata juga segala perbuatan mereka menyertai mereka. Artinya apa? Ada upah tersedia bagi mereka yang mati di dalam Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 116 berkata di dalam ayat yang 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara-saudaraku, biar ini menjadi penghiburan buat kita. Mungkin saudara memiliki keluarga, teman,
atau sahabat, hari-hari ini mereka telah tiada. Mereka telah berpulang. Tetapi biar menjadi penghiburan buat saudara, mereka yang mati di dalam Tuhan, mereka mati berbahagia saudara, berharga di mata Tuhan. Mereka telah beristirahat, mereka telah lepas dari jerih lelah. Bahkan sekarang tersedia mahkota bagi mereka yang telah percaya di dalam Tuhan. Yang kedua, kematian yang positif apa saudara? Kematian yang positif bukanlah kematian bagi mereka yang sudah mati, yaitu mereka yang mati dalam Tuhan, tetapi kematian yang dialami oleh orang-orang yang hidup hari ini. Kematian yang seperti apa? Yaitu mereka yang mati bagi dosa. Mati bagi dosa. Roma 6 ayat 11 berkata begini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ada sebuah kematian yang positif selain mati di dalam Tuhan, yaitu mati bagi dosa. Apa artinya mati bagi dosa? Kita bebas dari dosa. Kita tidak tertarik lagi untuk melakukan dosa, karena kuasa dosa telah putus dalam kehidupan kita. Kenapa itu terjadi? Karena kita telah mati bersama Kristus. Hidup lama kita telah ditinggalkan. Hidup lama kita telah selesai, dan kita memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru ini, kehidupan yang baru ini memampukan kita bebas dari dosa. Dan itu yang disebut dengan kondisi mati bagi dosa. Kolose pasal 3 ayat 3-6 berkata begini, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, karena kita di dalam Kristus, kita mati bagi dosa. Nah, lanjutan ayat ini berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah buat orang-orang yang tetap durhaka, saudara. Saudara, ketika kita mati bagi dosa di hadapan Allah, Allah telah selesaikan ketika kita disalibkan bersama Kristus. Namun hari ini, berdasarkan kematian Kristus, kita punya kuasa untuk mematikan segala kejahatan, untuk mematikan segala hawa nafsu. Itulah kematian yang positif. Kita mati bagi dosa, dan hari ini kita sekarang sedang mematikan segala kejahatan, segala hawa nafsu yang ada dalam hidup kita. Nah saudara, itulah arti kematian yang positif. Kalau begitu, apa artinya kehidupan yang negatif? Tadi kematian yang positif ada dua. Mati di dalam Tuhan dan mati bagi dosa. Kehidupan yang positif pun ada dua. Yang pertama, kehidupan yang positif adalah kehidupan yang negatif adalah pertama, kehidupan orang yang tidak bertobat. Orang yang tidak bertobat, mereka kelihatan hidup. Namun apa yang dikatakan oleh Efesus 2 ayat 1 dan seterusnya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka.
Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Efesus, ada orang yang kelihatan hidup dan mereka menyatakan hidup, tetapi hidup mereka adalah sebenarnya dalam kematian. Mereka hidup mentaati kuasa iblis, kerajaan kegelapan. Ada roh yang bekerja di antara mereka. Roh ini yang membuat mereka hidup dalam hawa nafsu, melulu mengikuti keinginan daging. Bagaimana iblis memerintah? Dia mengizinkan ego kita keluar dan kita menjalani hidup kita semau kita, dan itu tentu bertentangan dengan kehendak Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Allah katakan, ini adalah orang-orang yang harus dimurkai. Inilah kehidupan yang negatif. Orang hidup, namun sebetulnya rohnya mati. Orang hidup, namun hidup dalam hawa nafsu. Dia tinggal menunggu waktu. Kalau rohnya tetap mati, ketika nafas yang dikandung badan ini juga berpisah dengan tubuhnya, dia benar-benar akan mengalami kematian kekal. Kalau dia tidak bertobat, dia akan binasa. Tapi kalau dia bertobat, dia akan masuk. Dia mati bagi dosa. Dan dia akan memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, kehidupan yang negatif apa, saudara? Kehidupan orang Kristen yang tetap bebal. Ya, kelihatan dia Kristen. Dia mengaku Kristen. Tetapi apa firman Allah katakan? Di dalam pasal selanjutnya dalam Efesus 5 ayat 15 sampai ke 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Lihat, ada orang yang mengaku Kristen, tetapi dia hidup dalam kebodohan. Dia hidup dalam kebebalan. Dia tidak mempergunakan waktu untuk melakukan kehendak Allah, karena dia tidak mengerti kehendak Allah. Hatinya tetap gelap. Kenapa, saudara? Boleh saja dia mengaku Kristen, boleh saja dia mengaku dia percaya Tuhan, namun hidupnya tidak mencerminkan hal itu. Dia tidak menggunakan waktu yang baik untuk melayani Allah, untuk menyembah Allah. Sebaliknya, dia mengikuti hawa nafsu yang ada. Saudara, biarlah kita keluar dari kedua kehidupan ini. Kehidupan yang tidak bertobat dan kehidupan yang ada dalam kebebalan. Sehingga kita bebas dari kehidupan yang negatif. Kita berdoa hari-hari ini, ketika kita menghidupi kehidupan ini, kita boleh berkata, aku telah mati bagi dosa. Aku telah mati bagi dosa. Artinya apa? Aku tidak hidup seperti manusia lama, manusia duniawi, manusia yang jatuh dalam dosa. Tapi aku jadi ciptaan baru. Dan suatu ketika aku pun harus berpulang. Ketika kematian tubuhku aku alami, aku akan mengalami kebahagiaan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, biar terus kita berdoa. Kalau ada saudara menemukan diri saudara
belum memiliki kehidupan kekal, belum memiliki kehidupan yang baru. Artinya saudara boleh berkata, saudara kelihatan hidup, namun saudara hidup dalam hawa nafsu. Itu sebenarnya menunjukkan roh saudara mati. Saudara tidak memiliki roh kehidupan yang dari Tuhan. Tinggal menunggu waktu. Ketika kematian tubuh saudara alami, saudara akan masuk dalam kematian kekal. Terpisah dari kasih Allah, dari kemuliaan Allah. Masuk dalam penghukuman. Saudaraku, kalau hari-hari ini saudara mengaku Kristen, namun saudara bermasa bodoh dalam hidup saudara. Saudara tetap mengeraskan hati mengikuti cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Allah. Sehingga saudara hari-hari ini melakukan apa yang saudara tahu tidak berkenan bagi Tuhan. Saudara tahu ada kebebalan. Ini waktunya saudara untuk bertobat. Ini waktunya saudara untuk berpaling kepada Tuhan. Dan saudara akan berkata, Tuhan, biar sungguh-sungguh aku mengerti, mati bagi dosa, hidup bagi kebenaran, hidup bagi Allah. Tuhan Yesus menolong kita untuk kita mengalami kasih Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, biar kita mati bagi dosa, namun kita hidup bagi Allah. Dan kalaupun suatu ketika kematian tubuh datang, kita masuk dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu. Ada kematian yang positif, yaitu kematian di dalam Tuhan. Dan kematian ini akan begitu positif kalau kami selama hidup ini, kami mati bagi dosa. Tolonglah kami, kalau kami menemukan ada saudara kami yang masih hidup dalam dosa. Biar mereka tidak mati di dalam dosa, sehingga mereka akan mengalami kematian kekal. Tapi biar ada pertobatan, biar ada pengenalan akan Tuhan yang mengubah hidup mereka. Biar Yesus hadir dalam hidup mereka dan memberikan hidup yang baru, hidup kekal yang berkelimpahan. Kami mengucap syukur untuk firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
padaku seperti yang kau